Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam ibadah minggu pertama setelah Epifani dengan sebuah tema memuliakan Tuhan dalam kekudusan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada minggu pertama Epifani ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Dengan demikian firman Tuhan, kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan ada di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung-gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Siron seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, ketika kita melihat pada saat ini adalah Minggu Epifani, maka kalau dalam bahasa Batak dikatakan hapapatar, dan dalam bahasa Indonesia menjadi penyataan Allah. Dan di dalam bahasa teologi dia katakan teofani. Artinya Allah menyatakan diri melalui ciptaan. Kita bisa melihat dan memahami Allah melalui ciptaan. Dan itulah yang disajikan pada kita pada saat ini. Saudara terkasih, ada sebuah kidung jemaat mengatakan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Ini merupakan sebuah ungkapan tentang keadaan Allah yang begitu besar dan begitu dahsyat. Saudara, ada seorang yang membangun rumah yang begitu cantik, dan kemudian dia membuat sebuah ruangan yang begitu indah dan begitu bagus. Sebuah kamar di dalam rumah yang cantik tersebut. Dia membuat perhiasannya penuh dengan ornamen-ornamen yang mahal. Dan dia berpikir, ketika nanti rumah ini selesai, maka saya akan membuat Tuhan tinggal di kamar ini. Dan pada malam pertama setelah dimasuki rumah tersebut, yang masuk ke rumah itu adalah setan, dan masuk ke kamar itu. Kemudian dia menjadi sangat kecewa. Kenapa Tuhan tidak mau tinggal di kamar yang begitu cantik dan mewah ini, padahal saya menyediakannya untuk Tuhan. Sampai 3 hari hal itu terjadi, dan dia menjadi sangat kecewa. Di dalam keteduhan dia berdoa kepada Tuhan, meminta jawaban atas pergumulannya. Dan Tuhan mengatakan, hai kau, kenapa engkau membangun rumah dan membuat tempat tinggal saya di sebuah kamar? Apakah kau tidak ingin bahwa saya akan tinggal di seluruh rumahmu, sehingga aku yang menjadi menguasai rumahmu? Dan dia menjadi tersadar, memang dia salah. Dia membuat sebuah batasan-batasan tentang Allah, padahal sesungguhnya harus ada di rumah itu, mulai di dapur, di kamar, di ruang tamu, di ruang TV, di ruang teras, dan seluruh rumah itu seharusnya didiami dan ditinggali oleh Allah. Saudara terkasih, itu adalah kekuasaan Allah.
di mana Allah tinggal di segala keadaan dan di segala tempat. Pada firman Tuhan pada saat ini dikatakan pada ayat pertama bahwa kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Penghuni sorgawi bisa ditafsirkan adalah sebagaimana malaikat-malaikat, sebagaimana juga para roh Allah, dan juga para nabi-nabi yang terdahulu yang sudah meninggal. Namun bukan hanya terbatas di situ saja, bisa juga adalah kepada orang-orang Israel yang sudah diselamatkan oleh Allah. Bisa kita lihat pada Ulangan 14 ayat 1 dikatakan bahwa kemuliaan anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Dari semula dikatakan bahwa orang percaya itu adalah anak-anak Allah. Artinya kalau anak Allah pasti penghuni sorga. Dan juga di dalam Mazmur 82 ayat 6 dikatakan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak Allah yang maha tinggi, kamu sekalian. Orang Israel disebut sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Jadi bisa sebagai orang nabi, bisa sebagai orang kudus, bisa juga sebagai malaikat, namun juga bisa sebagai orang Israel. Dan sampai saat ini bisa sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah sebagai penghuni-penghuni sorga. Apa yang mau dinyatakan oleh pemazmur tentang orang-orang penghuni sorga? Yang mau dikatakan adalah agar menyadari bahwa Tuhan itu dahsyat. Bagaimana kedahsyatan daripada Tuhan kita? Dikatakan pada firman Tuhan, berulang kali diungkapkan pada firman Tuhan pada saat ini. Dikatakan di situ adalah, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Anak-anak Tuhan harus memuliakan nama Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi patokan kehidupannya, menjadikan Tuhan sebagai barometer hidupnya. Bukan hanya mengingat Tuhan pada masa sulit, bukan hanya menjadikan Tuhan di dalam sebuah tantangan. Banyak orang menjadikan Tuhan hanya sebagai seorang yang menjadi pelengkap hidupnya. Namun ketika Tuhan tidak dibutuhkan, dia tidak menjadi meminta Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan semakin nyata, kemuliaan Tuhan akan menjadi semakin nyata bagi orang yang memuliakan Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai kemuliaan bagi kehidupannya. Dan ayat 2 juga dikatakan, sujud kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Artinya kekudusan Tuhan akan semakin nyata melalui orang-orang yang hidup kudus. Kekudusan Tuhan akan nyata melalui sikap orang yang percaya kepada Tuhan dengan membuat sebuah tindakan-tindakan kekudusan. Makanya muliakan Tuhan dalam kekudusan. Yang dibutuhkan adalah sikap hidup kita yang menunjukkan kekudusan Allah. Saudara, bagaimana, mengapa kita begitu menguduskan Allah? Yang pertama, suara Tuhan begitu dahsyat. Suara Tuhan begitu dahsyat. Suara itu bukan hanya sebuah dengungan saja, namun suara Tuhan mampu membuat segala sesuatu menjadi gemetar. Apa sajakah itu yang dinyatakan pada firman Tuhan? Suara Tuhan di atas air. Allah mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Di atas air ada Tuhan, suara Tuhan. Bukan Tuhan dikatakan, tapi suara Tuhan. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Dan suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar dan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan yang digundulinya. Artinya bahwa Tuhan itu bukan hanya sebatas suara,
namun sebuah kompleksitas daripada Tuhan. Namun hanya suara Tuhan saja mampu membuat segala keadaan menjadi berubah. Membuat air menjadi bergelombang, membuat gunung menjadi gemetar, membuat padang gurun menjadi gemetar, dan membuat rusa menjadi beranak. Artinya suara Tuhan itu begitu dahsyat, melebihi daripada suara-suara manusia. Mungkin suara yang ada di dunia ini tidak ada sedahsyat daripada suara Tuhan, dan pasti tidak ada sedahsyat daripada suara Tuhan. Kenapa? Suara kita belum tentu menjadi berpengaruh bagi orang lain. Bisa saja berpengaruh, namun tidak akan bagi semua orang. Kalau dikatakan suara apa yang paling menyeramkan, kalau bisa dikatakan suara harimau ataupun suara daripada singa begitu menggetarkan bagi makhluk yang lain. Namun ada juga orang yang mencoba untuk mendengar suara harimau dan mengejarnya, karena dia seorang pemburu harimau. Tidak menggoncangkan. Namun suara Tuhan mampu menggoncangkan air, mampu menggoncangkan gunung, mampu menggoncangkan padang gurun, dan mampu membuat suara daripada rusa untuk beranak. Artinya suaranya itu begitu dahsyat. Itulah Allah kita yang dinyatakan pada firman Tuhan pada saat ini. Saudara terkasih, Allah bukan hanya sebatas suara, namun suaranya saja menggetarkan dan mampu mengguncang segala keadaan. Yang kedua, di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan bersemayam di atas air bah, dan Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan bersemayam di atas air bah. Air bah yang pasti itu menjadi menakutkan. Kita bisa mengingat bagaimana beberapa bencana yang terjadi di negara kita, seperti bencana tsunami dan yang di Aceh, bencana tsunami yang di Nias, dan bencana tsunami di tempat-tempat yang lain yang begitu menggoncangkan iman. Namun Tuhan bersemayam di sana. Kenapa? Karena Tuhan menguasai itu. Tuhan tidak dikuasai oleh tsunami itu, tapi menguasai. Dan oleh karena itu Allah itu melampaui daripada kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Raja biasanya adalah memiliki batas-batas waktu. Kalau seorang presiden di Indonesia, periode adalah selama 5 tahun dan bisa dipilih sekali lagi, maka dia hanya 10 tahun. Kalau seorang memiliki jabatan apa saja, dia terbatas oleh waktunya. Kalau seorang PNS, kalau dia PNS sebagai guru, maka umur 60 tahun dia akan menjadi pensiun. Dan setelah itu dia tidak akan dianggap lagi sebagai guru, tapi menjadi mantan guru. Seorang yang bekerja dibatasi oleh waktunya, namun Allah tidak dibatasi dan tidak terbatas oleh waktu. Allah itu tetap di dalam kerajaannya. Dia berkuasa dari waktu ke waktu di dalam kehidupan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menawarkan kepada kita bahwa kerajaan itu Allah itu kekal. Maka ketika kita mau menjadi dipimpin oleh Allah, maka kita menjadi masyarakat Allah dan kita menjadi orang di bawah pimpinan daripada Allah. Dalam ayat 11 dikatakan Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ketika pengenalan kita kepada Allah, mengenal suara Allah, dan mengetahui betapa kekuasaan Allah itu menjadi kekal, harapan dan doa kita adalah kita menjadi disertai Tuhan. Kita adalah orang yang diberikan Tuhan kekuatan. Tuhan memberkati dalam kehidupan kita dengan kesejahteraan. Itulah pengenalan kepada Allah. Minggu Epifani ini mau memperkenalkan bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, Allah itu sebagai Raja untuk selama-lamanya. Dia menjadi Allah yang penuh dengan kekuatan dan kekuasaan.
olehnya kita beroleh kekuatan, dan olehnya kita beroleh kesejahteraan. Pada minggu Epifani ini, dengan secara singkat mau mengatakan kepada kehidupan kita, ketika kita mengenal Allah, maka kita akan mengetahui suara Tuhan mampu mengatasi segala yang ada. Dan kerajaan Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya, yang memberikan kesejahteraan bagi kehidupan orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, para penghuni sorga, yaitu orang-orang percaya, layak untuk memuji memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan setiap saat dalam kehidupannya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, muliakanlah Tuhan dalam kekudusan, hai orang-orang percaya, karena Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu adalah Raja sepanjang masa. Mari kita imani dan kita hidupi, sehingga kita menjadi beroleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami yang dahsyat, yang luar biasa. Suara-Mu menggetarkan, suara-Mu mengatasi segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami menjadi tetap mengandalkan firman, dan menjadikan kami sebagai umat kesayangan Allah yang dipimpin oleh kerajaan Allah. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.